Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi dengan noplokotokan equalizer Behringer lagi ya, EBQ 3102 dengan penyakit grotok-grotok. Nah, ini bisa kalian lihat ya di situ. Grotok-grotok, apalagi kalau EBQ-nya ini saya hidupkan. Tuh, parah. Tambah parah grotok-grotoknya. Ini saya nggak pakai input ya. Tanpa input ya, bisa kalian lihat di sini tuh ya. Belum saya kasih input sudah drog-godrog seperti itu. Nah, ini sering memang penyakitnya ya, potensio equalizer dengan potensio gesernya ini ya, atau fadernya atau potensionya ini ya, ada LED-nya ini sangat rawan sekali untuk penyakit godok-godok. Nah, yang jadi masalah ya, untuk Behringer itu nggak tahu ya, ada beberapa versi. Kalau di pasaran itu katanya ada yang ya KW atau apalah ya, yang nggak tahu KW atau apa istilahnya. Ada beberapa versi gitu ya, termasuk ini nanti potensionya itu ada beberapa versi. Ada yang tertutup, cover di kaki-kakinya itu tertutup itu. Kalau itu tertutup, nah itu susah untuk diperbaiki ya, karena ini masalah supply LED-nya ini yang menyebabkan dia godok-godok seperti ini ya. Itu penyakitnya, itu yang pertama ya. Kalau dia tidak tercover enak ya. Tercover gimana mas kakinya? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini ya, ini dikirim kondisi seperti ini. Nah, ini pasti melihat video saya ya, saya udah sering bahas juga. Riskan sekali ini peok gitu ya, peok ya. Kecuali kalau kalian ngirim pakai kardus bawaannya atau kasih styrofoam kanan kiri yang kuat gitu ya. Termasuk sini ya, udah saya jelaskan lah ya, nggak usah bahas. Jadi kalau dikirim seperti ini akan lebih mengurangi resiko ya, lebih aman lah istilahnya seperti itu ya, lebih aman kalau seperti ini. Tapi kalau ini nggak tahu ya, ini memang seperti itu, kelihatan memang patah nih ya. Nah, ini saya buka dulu aja ya. Nah, kita lihat aja ya seperti apa sih. Pertama bagian sini aja kita buka di sini. Kalau tercover ya sudah susah, nanti coba dibersihkan. Udah saya ada videonya juga ya, dibersihkan satu-satu pakai kapas gitu ya. Kalau masih ya, solusinya tetap untuk LED-nya tidak dihidupkan atau bagian EBQ-nya kita putus ya, seperti itu. Bagian mana yang diputus itu ya, gampang banget. Nah, waduh lah, ini dia nih ternyata. Nah, ini ya yang saya sebut ya, ini tercover gitu ya, ketutup gitu. Nah, padahal di sini itu masalah di sini. Jadi jalurnya ini yang menyebabkan dia itu godok-godok gitu ya, antara jalur ini. Ini nggak tahu nih LED-nya depan belakang atau enggak nih ya. Ini bisa juga ya, dari sini juga bisa, dari sana juga bisa ya, nyepleti gitu ya. Seperti yang saya bilang, Pak, ini ya seperti konslet kecil gitu ya, tapi konslet ya. Bagian mana yang konslet, nah itu bisa kalian tes pakai multitester. Cuma ya kadang ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Nah, itu yang jadi masalah nanti ya, yang jadi masalah ya, yang hanya oke lah ya, seperti itu. Oke lah ya, ini akan saya buka dulu, bongkar dulu. Kalau solusi cepatnya ya lepas supply-nya ya. Ya nanti akan saya buktikan ya, kita bukan buktikan ya, saya akan lepas apa namanya, resistornya ya, 2 buah ya, 4 buah ya kalau kanan kiri resistornya, bahwa itulah yang menyebabkan gitu. Tapi kalau sudah saya lepas ternyata masih, nah baru faktor lainnya
Faktor lainnya apa ya? Tentunya IC-nya. Seperti itu. Ini atas bawah. Atas bawah. Dua-duanya ya, jadi alias dua-duanya atas bawah. Kena gitu ya. Jelas. Tapi ini saya bongkar dulu ya. Bongkar semua nih. Harus ngelepas knop-knopnya. Ya. Harus dilepas semua. Jadi kita harus ngelepas panelnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini resistornya yang satu ada di bawah sana ya. Jadi kita harus ngelepas ini. Ya, bisa juga ngelepas ini aja tanpa ngelepas bawahnya gitu ya. Bisa juga sih ya. Oke. Coba saya lepas dulu. Kita lepas dulu ya. Oke ya. Ini bisa sih sebetulnya tanpa kita lepas. Cuma untuk yang FPQ-nya itu ya, yang supply satunya lagi itu ada di bawahnya sini. Nah, dan biasanya di sini juga ada sebuah resistor, biasanya kadang juga kosong. Nah, banyak sekali yang bertanya saya, Mas, resistornya punya saya ini gosong, panas banget gosong. Itu nilainya berapa? Nah, sudah sering saya jelaskan bahwa untuk Behringer, kalian lihat aja di PCB-nya itu ada komponennya. Jadi ada nomor komponen dan nilai komponen. Jadi dibedakan ya. Kalau ada R sekian, nah itu namanya nomor komponennya. Nah, komponennya itu ya nilai komponennya itu berapa ohm itu ya. 390 ohm atau berapa. Kalau ini 390 ya. Terus ini ya ada sebuah resistor yang sering sekali terbakar. Nah, itu kalian ganti dulu juga bisa. Ya. Resistor yang mana itu ya. Jadi resistor di sini 1,5, di sini ada 2. Nah, itu kalian ganti dulu. Ya, bisa kalian ganti dulu. Kalau ternyata masih lepas resistornya ini. Kalau masih, nah ini ada resistor di bawah sini ya. Nah, itu kalian harus lepas. Lepasnya ya tentunya harus buka ini ya, seperti itu ya. Langkah pertama saya akan ganti dulu resistornya. Nih ya, resistornya sini. Nih, kalian lihat kosong di situ. 1,5 kilo ya. 1,5 kilo atau 15 ya, saya lupa. Nah, ini. Oh, kelihatan ya. Ini ya, kosong itu ya. Bentar, saya tutup dulu. Sebentar ya. 1,5 ya, betul ya. Ini dari kamera sebetulnya udah kelihatan di sini. Nah, ini ganti dulu ya. Saya akan ganti ini dulu. Nah, kalau ternyata masih, baru ganti ini. Lepas dulu, lepas ini. Lepas yang ini ya. Nih. Ya. Lepas ini. Ini memang panas ya. Kalau bilang panas ya memang panas ini. Ya. Oke, step by step dulu ya. Akan saya ganti dulu nih, cuma saya harus nyari komponennya dulu, partnya ya. Mudah-mudahan saya bawa ke sini ya. Akan saya ganti dulu ya, ini ya, ada 2 ya, ini dan ini. Oke ya, di sini resistor sudah saya lakukan penggantian resistor. Nah, seperti itu ya. Kalian lihat di sini ya. Agak mendingan, cuma kalau saya tekan FPQ ternyata masih grodok ya. Ini enggak terlalu parah yang sini, atas paling parah. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau tanpa FPQ ini normal ya. Bisa kalian lihat di sini tuh. Tapi ketika saya tekan di sini, nah, yang bagian atas tuh masih grodok seperti itu
ya. Ya tentunya kita selidiki satu persatu ya, coba lepas resistornya dulu ya, untuk memastikan apakah karena faktor ini ya, nih seperti yang saya bilang faktor apa namanya, memang seperti yang saya bilang LED yang di sini, nah ini udah mulai gedrok ya, ataukah faktor lainnya. Oke, saya akan lepas dulu. Matikan dulu ya, akan lepas. Selanjutnya ya lepas aja resistornya yang ini. Waduh, cuma solderannya ada di bawah ya. Wah, panasnya. Saya akan lepas dulu. Ya, lepas aja. Bentar, cari pinset dulu nanti. Pakai pinset. Dari sini ya, jadi nggak perlu saya dari atas sana. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita lepas dulu. Jadi paling parah tuh ya ketika pakai FPQ gitu ya. Nah, kita colokkan lagi. Pastikan aman. Oke. Ya, colokkan lagi. Seperti ini. Seperti ini. Nah. Oke ya. Lihat di situ ya. Jadi supply untuk LED dilepas. Bisa kalian lihat ya. Sampai sekarang tidak terjadi grodok-grodok. Cuma masalahnya ya itu, LED-nya tidak difungsikan. Itu paling gampang. Nah, menurut kalian penting tidak untuk LED-nya itu, atau LED FPQ-nya itu penting atau tidak? Kalau penting, ya ini yang jadi masalah adalah seperti yang saya bilang, ini potensionya untuk fadernya ini atau potensio gesernya ini dia tertutup. Nah, padahal yang paling sering terjadi adalah konsletnya itu di situ, di kakinya itu ya, kaki yang tertutup itu. Nah, itu tuh karbonnya itu nyebrang gitu ya, jadi konslet di situ. Nah, itu yang jadi masalah tuh di situ. Nah, terus gimana mas cara ngeceknya? Ada yang bisa kita cek, itu bisa, tapi biasanya skalanya kecil banget ya. Jadi cek antara supply ke kaki-kakinya ya, itu nanti akan ketahuan. Tapi ya kadang hanya ya nggak ketahuan itu ya, seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat ya, dari tadi sudah tidak ada godrok lagi ya. Coba saya kasih input ya. Kasih input musik. Nyalakan Bluetooth dulu. Cuma saya nggak akan nyoba suaranya, nanti kena copyright. Di sini belum saya apa namanya. Oke, udah tersambung. Belum saya kasih musik non copyright ya, NCS ya. Saya kasih input di sini. Jalannya kasih input musik ya. Ini karena ini bukan godok-godok ya, karena ada input musiknya. Nah, ini sama ini berbeda. Ini kemungkinan fadernya banyak yang nggak berfungsi ya. Ya tentunya langkah selanjutnya saya akan coba bersihkan dulu semuanya. Ya kalau nggak salah saya udah ada videonya untuk membersihkan tuh, metodenya ya, untuk dibersihkan satu persatu. Cuma saya juga
nggak jamin gitu ya, apa namanya, apakah bisa nanti ya. Kalau memang ternyata udah saya bersihkan sama aja, ya terpaksanya adalah ya seperti ini, putus jalurnya. Ini kelihatannya jelas ya. Ini ada yang nggak berfungsi fadernya di sini. Ya, ada beberapa frekuensi yang nggak berfungsi ini. Ya, ini berbeda kanan kiri. Ini saya turunkan di sini, low-nya tuh sekitar sini, frekuensi sini, low-nya ya. High-nya juga ada beberapa. Padahal ini saya mentok semua. Ini baru saya turunkan, dia baru kurang lebih imbang ya, bersama. Dia nggak fungsi ya, nanti ya dibersihkan sekalian ya. Itu membersihkan itu berarti untuk memperbaiki ini juga ya, yang nggak imbang. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa kalian lihat ya. Ini saya lepas, saya pas, tuh, man. Ini BQ saya pasang pada ya, atau saya tekan ya. Bisa kalian bandingkan lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian punya kasus seperti ini, bisa pakai metode itu. Tapi kalau mau ya coba bersihkan ya. Ini akan coba saya bersihkan. Tentunya saya akan bongkar semua ya, nyopot semua ya, copot semua ini. Saya copot semua. Oke ya, di sini ya bisa kalian lihat ya, yang atas ini seperti ini, yang bawah ya tuh gerak-gerak, dan ini diikuti ini. Saya matikan dulu lampunya ya, saya matikan dulu biar kelihatan. Nah sini tuh, di sini juga gerak-gerak ya. Nah, ini yang sudah saya bersihkan, yang bagian atas, yang bawah ya belum. Nah ini juga gerak-gerak nih ya, lightnya ya, seperti itu. Nah, ini malah manteng nih yang satu ini nyala terus ya, nanti kita cek nih, pasti bermasalah ini ya tuh. Nah ini kalau saya bypass ini sama aja ya, yang bawah ya. Yang atas sudah oke ya. Ya saya tekan tambah parah tuh ya. Tuh ini tapi lebih parah yang bawah ya. Nah, ini tinggal bersihkan sedikit aja nih, yang bagian atas ya tuh. Jadi kurang lebih seperti itu ya, apa namanya. Bisa matikan dulu penyakitnya. Kalau pengen terbebas dari grotok-grotok ya, ya seperti yang saya bilang, putus jalur supply LED-nya, itu penyakit dijamin. Oke ya. Jadi bisa kalian apa namanya, lepas resistornya ini dan yang ini ya, ada dua. Ini lampunya saya hidupkan lagi, nggak kelihatan raketok ya. Ya ini ada resistor ya, 68 ya. Sama ini ya, ini kalian lepas ini aja. Kalau masih ya ini kalian lepas dua-duanya ya. Jadi seperti itu. Nah terus apa mas yang dilakukan ya, sudah ada di video saya sebelumnya itu ya. Tuh kalian di sini bisa lihat ya, ini saya bersihkan, ini yang belum saya bersihkan. Nah ini untuk supply lightnya ya, di sini ini kalian lihat, kalau diperhatikan di situ dia seperti gosong-gosong gitu ya. Nah ini udah saya bersihkan putih ya, yang ini putih ini ya, seperti ini. Itu juga yang sebelah sini. Oh ya, ini yang udah nih seperti ini. Yang belum ya, nggak terlalu terlihat ya kalau yang ini, karena yang terpenting itu jalur supply untuk LED-nya ya, yang sini. Cuma ya ini tentunya nanti akan saya panjer dulu agak lama ya. Kenapa? Untuk memastikan apakah sudah sembuh total ya. Nanti ini akan saya bersihkan juga yang bawah sini, karena bisa juga nanti masih gerodok-gerodok tapi sedikit
ya, nggak separah di awal. Ini jelas ya, kalau dilihat di awal sebelum saya pelokotok ini atas bawah sama, malah kalau nggak salah paling parah atas ya. Sekarang udah normal ya, yang atas tapi ada sedikit tadi ya, sedikit gitu ya, tapi yang bawah paling parah karena belum diplokotok seperti itu. Nah, kendalanya untuk yang ini yaitu ya ini ya, seperti yang saya bilang, ini ada covernya. Harusnya itu yang terpenting itu jalur yang ada di sini. Nah, ini kan biasanya ini sama ini berdekatan ya. Nah, harusnya di sininya bagian dalamnya ini, kalau ini nggak ada gitu ya, itu harus dibersihkan karena paling sering nyeplet itu pada bagian sini ya, kaki sini ya, seperti itu ya. Jadi ya coba dibersihkan dulu ya, semua ini bersihkan. Saya biasanya pakai kontak cleaner, cuma ya agak sedikit boros ya, sedikit boros kalau kalian pakai cotton bud atau kapas seperti ini ya, seperti itu. Jadi saya lebih baik saya bersihkan seperti ini daripada saya ngecek satu persatu kira-kira bagian mana yang menyebabkan godok-godok ya. Pasti kalau kalian tester itu pasti tetap akan ada apa yang namanya konslet gitu ya, sedikit gitu ya. Jadi bisa kalian tes pakai skala kali 1 atau kali 10 ya, atau yang lebih besar gitu ya. Jadi untuk membandingkan gitu ya, seperti itu. Jadi misalkan ini jalur supply-nya itu di sini ya, apa untuk LED-nya kan yang sini, ini sama ini ya. Nah, ini ya yang putih ini jalur LED, berarti atas sama bawah sini. Ya, yang ini untuk channel equalizernya gitu ya. Gampangannya seperti itu ya. Nah, ini kalau kalian cek ya seperti ini ya. Tuh. Ini nyala LED-nya. Nah, ini LED-nya nyala. Plusnya atas ya. Nah, ini kalian cek. Nah, antara sini dengan sini ya. Apakah apa namanya? Ini skala kali 1, coba skala kali 1 dulu ya. Terus bandingkan dengan yang ini yang belum dibersihkan gitu ya. Kalian cek ini harus sama posisinya. Nah, cek kaki-kakinya ya, seperti ini dengan ini gitu ya, atau dibalik ini. Nah, kalau dia bergerak gitu ya, gitu ya, itu perlu dicurigai. Nah, seperti itu. Jadi ya agak susah ya, kita pakai skala yang agak lebih besar. Nah, ini bergerak tapi nggak masalah sebetulnya. Ini pergerakannya tidak berlala, ini pergerakannya tidak begitu besar ya, kalau nggak banyak banget. Nah, itu perlu dicurigai karena ini kondisi terpasang ya. Enak itu kondisi tidak terpasang, itu lebih enak untuk ngeceknya ya, seperti itu. Kalau seperti ini memang agak susah ya, jadi kalian harus lihat penyimpangannya gitu ya, penyimpangannya susah ya. Jadi lebih baik, saya lebih suka itu ya saya bersihkan semua aja ya, karena nanti sama aja, sama seperti ini ya. Sekalian untuk membersihkan ini ya, jadi ada kemungkinan untuk beberapa frekuensi ini nggak berfungsi. Nah, itu sekalian dibersihkan juga bisa ya, karena nggak 2 kali kerja juga ya, seperti itu. Cuma ya agak capek dan pegel ya, pegel tangannya pasti ya, karena harus membersihkan gitu ya, seperti itu. Tapi itu langkah pertama ya. Kalau sudah sembuh pakai metode itu ya sudah ya, cukup dibersihkan seperti itu. Ganti resistor yang terutama terbakar di sini ya 1,5 itu ya, ganti dulu aja seperti itu ya. Nah, bersihkan. Kalau masih ya solusi dinonaktifkan, itu paling ampuh ya, paling ampuh.
Oke ya, saya akan tindak lanjuti apa namanya, lanjut oplok kotok lagi ya, bagian yang bawah, gantian yang bawah ya. Seperti ini. Ya. Oke, saya oplok kotok dulu ya. Oke ya, di sini sudah saya oplok kotok ya, untuk potensionya, fadernya bisa kalian lihat ya. Di awal yang atas sudah saya perbaiki, udah aman. Terus yang bawah, terutama kalau kita FPQ-nya kita hidupkan, ya goyang dompet ya, alias glodok-glodok. Ini saya lepas pun ya. Nah, LED sudah nyala semua yang ini. Nah, ini saya kasih LED biasa ya gini, karena nyari yang kecil itu nggak ada, susah. Jadi pakai ini. Biasanya ya saya kalau ngakali ini kan patah. Ya patah itu saya pakai LED ini. Terus saya pakai kabel bakar gitu ya. Kabel bakar saya taruh situ jadi agak sedikit kuat. Tapi ya sebelumnya saya lem sedikit ya, bukan alti kok, tapi dilem gitu ya. Sedikit biar enggak ya agak kuat gitu ya. Nanti untuk pengganti dari knopnya itu ya. Seperti itu biasanya saya lakukan itu ya. Nah, ini tuh sambil ngobrol di sini. Ini juga sudah tidak glodok-glodok. Coba kita FPQ-nya. Ya, sudah normal ya, dan ini juga sudah saya panjar lama, lumayan lama juga, bahkan saya sambi-sambi ya, mengganti spon untuk apa namanya, speaker Harman Kardon Onyx ya. Ini aslinya seperti ini, disolasi-solasi sama pemiliknya, sobek. Cuma ya ini sekilas info aja ya. Jadi kalau kalian mau ganti sponnya itu bisa, cuma ya ini sponnya berbeda dengan bawaannya ya, agak sedikit kecil karena ini untuk sepertinya untuk spon woofer, jadi agak besar gitu ya. Kalau yang ini kecil itu ya, kecil. Kalau ini agak besar lebar gitu ya, agak jebubuk karena sepertinya untuk woofer ya. Nyari itu ya susah ya, nyari spon susah, tapi pakai ini ya bisa ya, bisa. Cuma ya perbedaan ya nanti akan ada sedikit lah ya untuk suara low-nya aja ya, karena woofer agak besar ini ya, agak melembung besar gitu ya, seperti itu. Nah, ini sambil saya tinggal ngobrol seperti itu ya, masih aman ya, masih aman. Ini kalau saya coba musiknya, saya kecilkan dulu ya, bunyi dan sudah normal dalam artian ini sudah, nah apa namanya, untuk sinyalnya kalau kita samakan gitu ya, apa namanya, dia sudah sama lah gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau di awal kan sebelum ini saya bersihkan gitu ya, dari sinyal ini juga kelihatan ya, ini agak jomplang walaupun sama-sama mentok gitu ya, seperti itu ya. Ini dari sini aja kelihatan ya, kecilkan sedikit. Nah, gitu ya. Jeplaknya sudah sama, suaranya ya sudah oke ya. Banyak kecil-kecil aja ya, apa suaranya kecil ya. Berani nyoba kenceng-kenceng karena ya di perumahan agak udah malam gini ya, agak ya mengganggu takutnya ya. Nih bisa kalian lihat, ini saya matikan musiknya saya matikan gitu, dan sudah aman ya, sudah tidak grotok-grotok. Ini saya buka speakernya ya, nggak ada grotok-grotok ya, kecuali kalau saya duduk ini ya, ini saya nggak bunyi juga. Ini saya besar kaget. Nah, seperti itu ya, duduk. Ini kabelnya nih yang satu ketarik. Nah, itu ya. Sudah oke. Terus mana mas yang diupload? Ya tentunya ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa masalah
kebanyakan adalah pada potensionya. Ya, potensionya ini bermasalah. Masalah apanya? Ya tentunya harus dibersihkan semuanya. Jadi kenapa tidak saya cek satu-satu bagian mana yang bermasalah, Mas? Kita cek. Pertama agak susah. Yang kedua sama-sama ya. Karena ini ada beberapa untuk frekuensinya ada yang tidak fungsi. Saya rasa nggak hanya beberapa ya, banyak ya yang nggak berfungsi. Jadi dibersihkan aja semua gitu ya. Cuma ya menghabiskan banyak kapas ya, banyak cotton bud seperti ini ya. Oh banyak banget nih, sampai berantakan loh ya, harus telaten gitu ya. Cuma ya kendalanya ya seperti yang saya bilang, ini tertutup ya, jadi kalian harus benar-benar bersih. Kalau ini terbuka enak banget, kalian tinggal bagian ini ya, fokus ke sini ya, yang jalur LED-nya ya, biasanya ya dia nyepleti ke situ ya. Kalau ini kan tertutup, jadi ya harus benar-benar dibersihkan, terutama bagian pojok-pojok sini ya, terutama bagian jalur supply-nya ya. Ini kan bisa kalian lihat ya, di awal tuh ini kita bandingkan antara yang ini dengan sudah saya bersihkan sama yang sebelum gitu ya. Wah ini hitam banget itu ya, hitamnya juga seperti ya terbakar gitu ya jalurnya. Ya resiko ya dengan menggunakan LED seperti itu ya. Kalau masih saya bersihkan itu masih semua ya, solusi dinonaktifkan LED-nya, tinggal lepas resistor yang ini. Masih Mas, saya udah lepas dua-duanya masih. Nah di sini ada resistor lagi ya, ini dan ini ya, kalian lepas juga ya, jadi dua buah resistornya itu ya, karena bagian FPQ juga sering sekali menjadi biang permasalahan atau jadi tersangkanya. Jadi ini saya pasang semua ya. Jadi gitu ya, gampangannya gitu. Jadi sebelum kalian memang bagian potensio yang bermasalah gitu ya, lepas dulu ini, karena tidak menutup kemungkinan, karena pernah juga saya bersihkan sudah bersih, oke, saya rasa nggak ada masalah, ternyata masih ada yang bikin godok-godok. Ternyata yang bikin godok-godok adalah ada satu IC itu yang rusak gitu ya. Jadi seperti itu, lepas dulu aja. Kalau ini kalian lepas ternyata sudah tidak godok-godok di display VU-nya ini, dia nggak gerotok-gerotok gitu ya, jadi nggak perlu dicoba, biasanya ketahuan ya, dari sini nggak gerak-gerak gitu ya, artinya udah aman ya, sudah aman. Memang masalah ada di LED-nya, tapi kalau masih ya kalian harus metani di antara IC ini mana yang bermasalah gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini saya akan merapikan lagi, karena akan ngelem ini, merapikan lagi gitu ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya upload-kotokannya ya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Ini tinggal merapikan aja sih. Oke. Sampai ketemu di upload-kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.